Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 15 April 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah pelanggaran terbesar. Bayangkan diri Anda sebagai seorang murid Yesus. Anda bepergian bersamanya, makan bersamanya, tidur dekat dengannya, dan belajar darinya saat dia mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk hidup Anda sendiri. Orang-orang berbondong-bondong mengikutinya dan Anda mulai menyadari betapa istimewanya ketika dia memilih Anda menjadi salah satu dari 12 murid terdekatnya. Lalu Anda mulai bertanya-tanya, siapakah yang sebenarnya yang paling besar di antara semua murid? Dalam Lukas 22 ayat 24-27, bacalah tanggapan Yesus terhadap perselisihan para murid tentang arti kehebatan atau kebesaran. Pernyataan manakah yang paling menangkap inti pesan Yesus di ayat ini? Lukas 22 ayat 24-27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Orang mungkin berpikir bahwa setelah begitu lama dekat dengan Yesus, perdebatan semacam ini akan menjadi hal terakhir yang mereka pikirkan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Alih-alih mereka merasa puas dengan panggilan mereka, kesombongan muncul dalam hati mereka, hingga masing-masing mulai menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Sangat mudah membiarkan pikiran seperti itu menguasai benak kita, tetapi kita diberitahu bahwa tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa, inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Ini adalah hal yang sangat serius bagi kita. Kesombongan kita lebih menyakiti hati Allah daripada apapun. Dan ini adalah sifat karakter yang sangat sulit diatasi, karena seringkali kita bahkan tidak menyadari bahwa itu ada. Dalam keadaan merasa cukup diri, kita memilih untuk tidak mengevaluasi diri, karena jelas kesombongan telah menjadi raja. Kita perlu berhenti sejenak, memeriksa diri, dan memohon agar Allah membuka mata kita terhadap keadaan kita yang sebenarnya. Karena bisa jadi kesombongan adalah faktor utama yang menghalangi kita dari hubungan yang dekat dengan Allah hari ini. Jika Anda menyadari bahwa hanya Allah yang dapat bekerja untuk menghapuskan kesombongan dan keegoisan dari jiwa Anda, berhentilah sejenak dan ucapkan doa ini sekarang juga. Tuhan, terimalah hatiku, karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milik-Mu. Jadikanlah suci, karena aku tak dapat mempertahankannya demikian bagimu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup
dalam doa. Meski dunia panggil, janganlah dengar. Kalaupun digoda, lekaslah sadar. Teladan yang benar, tetaplah cari. Pandang pada Yesus yang sungguh suci. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Semua orang akan dapat mahkota yang kalahkan setan oleh percaya. Hati yang baharu diberikan juga. Pandang pada Yesus, pujilah Dia. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang mengampuni. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari mengenai pelanggaran terbesar yang menyakiti hati-Mu. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat dikuatkan agar kami tidak akan selalu jatuh dalam pelanggaran terbesar ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu mau mengangkat kami setiap kali kami jatuh. Kami sadari kami tidak mampu untuk dapat terus berdiri, untuk tidak jatuh dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan, untuk selalu menolong kami, mengangkat kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 15 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.